Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Abu Uwais Channel. Di video kali ini, kami akan menyampaikan sebuah kisah dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat yang sangat mulia, sahabat yang sangat kaya raya, seorang konglomerat terkenal kedermawanannya, dan juga salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin namanya tidak terlalu populer bila dibandingkan dengan sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab atau sahabat yang lainnya. Akan tetapi ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Abdurrahman bin Auf ini. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah, tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Artinya beliau lebih muda 10 tahun dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdurrahman bin Auf juga merupakan salah satu dari sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau masuk Islam melalui sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau hendak ikut berhijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lainnya, beliau dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, kalau kamu masih tetap mau hijrah ke Madinah, maka seluruh hartamu akan kami rampas dan engkau akan jatuh miskin. Tapi kalau engkau tetap berada di Mekah, maka kami tidak akan mengganggu hartamu dan engkau akan tetap menjadi seorang yang paling kaya raya. Dan ancaman ini juga disampaikan orang-orang kafir Quraisy kepada istri dan saudara dan saudari dari Abdurrahman bin Auf. Namun istri dan saudara serta saudarinya memilih untuk tetap berada di kota Mekah. Adapun Abdurrahman bin Auf, ia rela melepaskan seluruh hartanya yang banyak dan ia tetap konsisten, ia tetap teguh, ia tetap istiqomah dengan pendiriannya untuk tetap berhijrah ke kota Madinah. Maka pergilah sang konglomerat yang sudah jatuh miskin ini, yang hartanya sudah tidak ada sama sekali lagi kecuali apa yang menempel di badannya saja. Tatkala Abdurrahman bin Auf sudah tiba di Madinah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Dan Sa'ad bin Rabi ini juga merupakan seorang yang sangat kaya raya di kota Madinah. Dan Sa'ad bin Rabi, saudara barunya Abdurrahman bin Auf, berkenan untuk membantu Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, aku punya harta yang banyak, kebun kurmaku banyak. Kalau engkau mau, setengah hartaku dan setengah kebunku akan aku berikan kepadamu. Dan Sa'ad bin Rabi' juga mengatakan, aku juga punya 2 istri, dan aku tahu istrimu tidak ikut bersamamu ke sini. Jika engkau mau, maka aku akan ceraikan satu istriku, kemudian tunggulah masa iddahnya, lalu engkau boleh menikahinya. Bagaimana? Ini sebuah tawaran pertolongan yang luar biasa dari saudara barunya Sa'ad bin Rabi'. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Apakah beliau menerima tawaran atau pertolongan yang diberikan oleh saudara barunya tersebut? Tidak. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, semoga Allah memberkahi dirimu, keluargamu, hartamu, dan engkau cukup tunjuki saja kepadaku jalan menuju pasar. Jadi Abdurrahman menolaknya, bukan beliau tidak menghargai, beliau sangat menghargai. Akan tetapi beliau sudah mendidik dirinya untuk tidak menjadi seorang yang berdiri di atas kaki orang lain.
Maka Abdurrahman bin Auf pun menuju ke sebuah pasar yang ada di kota Madinah, ya. Ia mulai dari nol. Abdurrahman benar-benar mulai dari nol, ya, untuk mencari, ya, atau untuk mengembalikan seluruh hartanya, ya. Maka beliau pun memulai bisnis tanpa modal, ya. Bagaimana caranya beliau berbisnis tanpa modal di pasar tersebut, ya? Beliau menjual barang dagangan milik orang lain, ya. Dan Abdurrahman bin Auf juga, ya, memang dikenal sebagai orang yang sangat pandai berdagang, sehingga dikatakan bahwa Abdurrahman ini bertangan emas. Apapun yang disentuhnya bisa menjadi emas, menjadi sesuatu yang sangat berharga karena kemampuan berdagangnya yang sangat luar biasa. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Abdurrahman bin Auf pun kemudian menjadi salah seorang yang sangat kaya raya di kota Madinah. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dengan hartanya yang berlimpah? Beliau selalu menggunakan hartanya di jalan Allah, membantu orang-orang miskin yang ada di kota Madinah, berinfak dan sebagainya. Dan beliau benar-benar sangat dikenal karena kedermawanannya, ya. Pernah Abdurrahman bin Auf menginfakkan setengah dari hartanya saat Rasulullah menyemangati kaum muslimin untuk berinfak, ya. Bagaimana ia menginfakkan setengah hartanya, ya, untuk kaum muslimin, ya. Abdurrahman juga pernah menyerahkan hadiah yang sangat banyak, 400 dirham per orang bagi setiap orang yang ikut di dalam perang Badar. Kemudian pernah juga tatkala peristiwa perang Tabuk, ya, dan perang itu terjadi di saat musim panen kurma. Dan seluruh sahabat kecuali orang-orang munafik, orang-orang yang sudah tua renta atau orang-orang yang sakit sehingga tidak bisa ikut berperang, ya, semuanya berangkat ke Tabuk untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Dan jarak antara kota Madinah dengan Tabuk itu sangat jauh, ya. Sehingga tatkala mereka pulang ke Madinah, kurma mereka sudah tidak bisa dijual atau tidak laku lagi karena sudah busuk, ya. Maka Abdurrahman pun karena kasihan, ya, dan ingin menolong sahabat-sahabatnya, maka Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma-kurma yang busuk tersebut, ya, dengan niatan untuk menolong sahabat-sahabat yang tidak bisa lagi menjual kurma yang sudah busuk tersebut, ya. Akan tetapi, ya, yang namanya sedekah, ya, pasti Allah lipat gandakan, ya. Niatnya ingin membantu, niatnya hanya ingin menolong, justru semakin banyak hartanya, ya. Tiba-tiba ada utusan dari kerajaan yang lain kemudian mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, kami sudah berkeliling mencari kurma-kurma busuk untuk kami jadikan obat. Akan tetapi rupanya engkau yang memilikinya, wahai Abdurrahman bin Auf. Maka izinkan kami untuk membelinya dengan harga yang sangat tinggi, ya. Ternyata Allah berikan, Allah lipat gandakan keuntungan dari Abdurrahman bin Auf. Padahal niatnya adalah untuk menolong, untuk membantu para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Teman-teman semua, sehingga Abdurrahman bin Auf, ya, benar-benar memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kota Madinah, ya. Semua orang cinta, semua orang sayang kepada Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf dengan semua hartanya yang sangat banyak, dengan kedudukannya sebagai konglomerat, ya, akan tetapi beliau hidup dengan gaya hidup yang sangat sederhana, ya. Penampilannya sangat sederhana, ya, sehingga disebutkan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf berdampingan dengan para pelayannya dan hamba sahayanya, ya, orang-orang tidak tahu mana yang majikan, mana yang pelayan, mana yang hamba sahaya, ya. Orang-orang sulit sekali
membedakannya karena saking sederhananya penampilan dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian sosok dari Abdurrahman bin Auf ini ia bukan hanya seorang konglomerat yang banyak bersedekah akan tetapi beliau juga selalu mengikuti berbagai macam perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Badar, di dalam perang Uhud dan perang-perang yang lainnya Kemudian Abdurrahman tidak hanya ikut berperang, akan tetapi ia ikut juga berdakwah untuk menyebarkan Islam, untuk mengajak orang-orang kepada Islam Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdurrahman bin Auf pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengumpulkan 6 orang sahabat yang sekiranya bisa menggantikannya menjadi seorang khalifah maka hampir seluruh orang itu menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu namun dengan kerendahan hatinya yang sangat luar biasa beliau mengundurkan diri. Beliau menolak, beliau merasa bahwa sahabat-sahabat lainnya jauh lebih mulia dibanding dengan dirinya Subhanallah sehingga seluruh sahabat karena Abdurrahman bin Auf menolak menjadi khalifah, maka sahabat meminta agar beliau menjadi seorang hakim artinya beliau yang menentukan, beliau yang memutuskan siapa yang akan menjadi pengganti dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apapun keputusan yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf dan ini sudah disepakati oleh seluruh sahabat, siapapun yang ditunjuk oleh Abdurrahman bin Auf maka dialah yang akan menjadi seorang khalifah yang akan menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya Utsman bin Affan lah yang menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf di dekat-dekat usia wafatnya, sekitar umur 75 tahun, dia didatangi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah pun mengatakan sebuah perkataan yang tidak pernah dikatakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya Aisyah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf wahai Abdurrahman, kalau engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti, maka jenazahmu akan dimakamkan di dekat makam Rasulullah, di dekat makamnya Abu Bakar As-Siddiq dan di dekat makamnya Umar bin Khattab Namun apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, aku tidak pantas bersanding dengan orang-orang yang mulia seperti mereka. Biarkan saja aku dikuburkan berdampingan dengan sahabatku yang bernama Utsman bin Maz'um Subhanallah, kerendahan hati yang sangat luar biasa. Lalu wafatlah orang yang sangat mulia ini, yang namanya harum dalam sejarah Islam sampai hari ini. Begitu banyak pelajaran darinya, bagaimana cara berdagang, bagaimana gaya hidup, bagaimana seorang dermawan yang dicintai oleh banyak orang, bagaimana keteguhan iman, bagaimana keberanian di dalam membela agama Allah, bagaimana sosok kerendahan hati, dan begitu banyak pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari hidup beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Demikian teman-teman semua, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih telah menyimak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.